tentang sistem operasi atau OS Windows, bahkan dalam era modern saat ini. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan menjelaskan penggunaan dasar-dasar Windows bagi para pemula. Tapi sebelum lanjut, tolong di like dan subscribe channel ini. Dalam tampilan ini, kita disuguhi dengan wallpaper, icon-icon, dan sebuah taskbar. Icon-icon tersebut adalah shortcut atau jalan pintas yang membuat kita mempermudah memanggil sebuah aplikasi secara cepat tanpa harus menelusuri lokasi terinstalnya aplikasi tersebut. Untuk membukanya, kalian cukup menggunakan mouse atau touchpad pada laptop kalian dengan mengklik kiri 2 kali. Kemudian program akan terbuka. Kalau untuk menutupnya, kalian bisa klik 1 kali klik kiri, atau secara opsi pilihan kalian bisa mengklik kanan kemudian pilih open, klik kiri, kemudian program akan terbuka. Pilih X lagi, klik kiri lagi untuk menutupnya. Wallpaper adalah gambar tampilan yang memanjakan mata kita sesuai yang kita inginkan. Kalian bisa menggantinya dengan mengklik kanan pada desktop, kemudian pilih personalis, tunggu sampai muncul, kemudian klik browse dan cari wallpaper yang kalian simpan di mana wallpaper itu berada. Contoh, saya di sini bisa pakai gambar. Bisa kalian lihat, ini adalah icon-icon foto. Kita ubah dulu tampilannya seperti ini. Klik ini, kemudian akan muncul, pilih foto ini, kemudian choose picture, kemudian tutup aplikasi dan wallpaper berubah. Atau kalian bisa mengklik wallpaper tersebut secara langsung. Kita lihat, dengan mengklik kanan, pilih set as to background. Kita contoh, kita ganti dulu wallpapernya. Klik set as to background. Oke, tutup aplikasinya. Kemudian wallpaper sudah berubah. Kemudian ada taskbar. Taskbar merupakan sebuah bar horizontal pada Windows yang berbasis GUI atau Graphical User Interface. Taskbar juga bisa diartikan sebagai bagian dari ruang kerja desktop pada sistem operasi yang terdapat di bagian bawah. Bisa Anda lihat di sini. Fungsi taskbar ini hampir sama dengan fungsi desktop yang ada di depan sini. Bisa Anda lihat, yaitu untuk menyimpan aplikasi favorit dan aplikasi yang sedang kalian gunakan. Taskbar terdiri dari 3 elemen penting. Yang pertama adalah start menu. Start menu berisikan menu yang lebih menyeluruh daripada shortcut pada desktop. Di sini kita disediakan pilihan semua program-program dan aplikasi yang terinstall pada komputer kita. Bisa Anda lihat, ada beberapa komponen penting di dalam start menu. Ada menu setting yang berfungsi untuk melakukan pengaturan dalam komputer. Kasih contoh. Klik start, klik setting. Di sini terdapat menu di mana kalian bisa mengatur akun, bahasa, atau koneksi internet dan lain-lain. Kemudian ada power option. Klik start menu, power option. Ketika kalian mengklik power option ini, kalian dapat mematikan komputer atau merestart, menidurkan komputer kalian. Kemudian ada pin dan unpin. Pin unpin sama seperti shortcut di desktop, yaitu memanggil sebuah program dengan cepat. Kalian bisa mempin sebuah program dengan mengklik kanan pada program tersebut. Klik kanan, kemudian klik kiri pin to start. Maka program tersebut akan berpindah ke sebelah kanan. Untuk merapikannya, kalian tahan klik kiri,
kemudian drag, lepaskan, klik kiri. Untuk mengampinnya, kalian cukup mengklik kanan, kemudian pilih unpin from start. Maka selokan akan terhapus dari start menu Anda. Kemudian ada middle section. Middle section adalah bagian tengah yang menyimpan sebuah program dan dokumen yang sedang kalian buka atau kerjakan. Seperti ini. Saya akan kasih contoh membuka sebuah program. Klik minimize. Kemudian program lain. Klik minimize lagi. Kemudian klik minimize lagi. Di sini bisa kalian lihat, saya sedang membuka 3 aplikasi secara bergantian. Dengan adanya middle section, kalian bisa berpindah program ke program lain dengan cepat tanpa harus membuka program yang sama. Oke, kita tutup dulu. Kemudian yang terakhir ada notifikasi bar atau notifikasi area. Di sini adalah informasi yang sangat kita butuhkan dalam penggunaan komputer, seperti adanya tanggal dan jam, pengaturan volume, ataupun pengaturan internet, dan pesan yang muncul dari pemberitahuan Windows akan tersimpan di sini. Untuk video bagian pertama ini cukup sampai di sini dulu. Nanti akan saya lanjutkan lagi ke bagian kedua tentang explore dan lain-lain. Bagian kedua dari pembelajaran Microsoft Windows 10 bagi para pemula. Sesuai judul, di sini saya akan membahas tentang Windows Explorer, di mana Windows Explorer ini sangat berperan penting dalam sistem operasi Windows 10. Di mana kita bisa membuat, memindahkan, menyalin, dan lain-lain, atau memanipulasi sebuah berkas. Istilah Windows Explorer merupakan istilah yang umum digunakan untuk menjelaskan aspek manajemen berkas sebuah komputer. Saya kasih contoh. Klik di PC atau di Windows 7 itu My Computer ya. Nah, ini yang disebut adalah Windows Explorer. Dengan Windows Explorer, kalian dapat menggunakan hal-hal seperti membuat, memindahkan, menyalin, membuka, atau mengedit sebuah dokumen dan folder di dalam komputer. Berikut ini saya akan memberikan contoh. Saya akan menuju ke dokumen. Di sini saya mempunyai satu berkas atau dokumen. Saya akan memberikan contoh dalam hal membuat, memindahkan, menyalin, membuka, dan mengedit atau menghapusnya. Oke. Pertama, kalian akan membuat, yaitu membuat folder baru. Klik kanan, new, folder, pilih folder, klik kiri, berikan nama sesuai yang kalian inginkan. Kemudian untuk memindahkan, kalian bisa klik, tekan, tahan, klik kiri, kemudian drag ke folder baru, lepaskan di folder baru. Nah, maka dokumen tersebut akan berpindah ke folder yang baru. Kita buka folder yang kita buat tadi, maka dokumen tersebut akan berpindah ke folder baru yang tadi kita buat. Oke. Sekarang menyalin, membuka, dan mengedit. Untuk menyalinnya, kalian klik kanan pada file tersebut, pilih copy, kemudian pilih dokumen atau folder yang kalian inginkan. Saya kasih contoh di sini di dokumen, kemudian klik kanan dan pilih paste. Maka
maka dokumen akan tercopy. Di dalam folder ini masih ada, di lokasi copy pun ada. Sekarang untuk mengedit, saya akan merubah nama dokumen tersebut sesuai yang kalian inginkan. Saya kasih contoh, klik kanan pada dokumen yang kalian ingin edit, kemudian pilih rename, kemudian edit atau masukkan nama sesuai yang kalian inginkan. Edit, kemudian enter, dan dokumen pun berubah. Dan sekarang untuk membukanya, kalian cukup klik kiri 2 kali pada berkas yang kalian ingin buka, atau mengklik kanan dan pilih open. Saya kasih contoh, klik kiri 2 kali, maka dokumen akan terbuka. Untuk menutupnya, kalian klik tanda X di ujung atas ini, maka program akan tertutup. Dan sekarang menghapus berkas dan menghapus folder. Saya kasih contoh, klik kanan pada dokumen yang kalian ingin hapus, kemudian pilih delete. Begitupun sama dengan sebuah folder, klik kanan, kemudian delete, maka dokumen akan terhapus. Di dalam sebuah komputer, file atau folder yang kalian hapus tidak akan langsung terhapus permanen. File tersebut akan menuju ke recycle bin, atau bisa disebut juga sebagai tong sampah, di mana kalian bisa mendaur ulang file tersebut atau mengembalikan file yang terhapus tersebut. Saya kasih contoh. Untuk menutupnya, kalian klik tanda kali. Ini adalah recycle bin atau tempat sampah tadi. Untuk membukanya, klik kiri 2 kali. Bisa Anda lihat, di sini terdapat dokumen atau file yang saya hapus tadi. Untuk mengembalikannya, kalian klik dokumen yang kalian inginkan, klik kanan, kemudian pilih restore. Maka dokumen tersebut akan kembali ke lokasi di mana kita menghapusnya tadi. Tadi saya simpan di dokumen. Anda lihat dokumennya kembali ke folder di mana tadi saya menghapusnya. Dengan Windows Explorer, kita bisa mencari berkas-berkas menggunakan kata kunci yang kompleks dimanapun file itu berada. Saya kasih contoh. Klik kiri di kolom source dokumen, kemudian ketikkan nama berkas yang ingin kalian cari. Saya kasih contoh. Bisa kalian lihat, ini adalah dokumen-dokumen yang tersimpan di dalam sebuah folder di dalam komputer. Kemudian, dalam Windows Explorer, kita dapat melihat memanipulasi properties atau metadata untuk beberapa berkas atau dokumen. Saya kasih contoh. Klik kanan pada dokumen apapun atau yang kalian inginkan. Maka klik properties, pilih properties, klik kiri. Maka akan terlihat keseluruhan dari dokumen tersebut. Ada tipe file atau tipe dokumen, yaitu Microsoft Word. Ada lokasinya, yaitu berada di dokumen dan folder backup. Untuk ukurannya bisa kalian lihat di sini, yaitu sebesar 18 KB. Oke. Sekarang kita akan mencoba menyembunyikan file dari folder ataupun dari komputer Anda dengan istilah nama hidden. Oke, kita coba. Kita akan menyembunyikan sebuah file. Oke, kita coba di sini. Klik kanan, kemudian pilih properties, klik kiri pada hidden, kemudian apply, dan oke. Maka file tersebut akan secara otomatis menghilang, tetapi ini bukan terhapus. Untuk lebih tepatnya yaitu disembunyikan. Maka untuk memunculkan atau melihatnya, kita harus ke properties Windows Explorer. Saya kasih contoh. Pilih file,
kemudian pilih check folder and set option, klik kiri, kemudian pilih view, kemudian centering show hidden file and folder and drive, klik kiri, klik apply, dan oke. Maka akan terlihat file yang disembunyikan tadi. Seperti yang kalian lihat, di sini seperti ada sebuah transparan ya. Itu tandanya adalah sebuah file yang disembunyikan atau di hidden. Untuk mengembalikan file tersebut dalam keadaan normal, maka cukup klik kanan, kemudian pilih properties dan hilangkan contreng hidden, apply, dan oke. Maka file tersebut akan kembali semula. Dalam Windows Explorer, kita juga dapat melihat struktur, directory, atau folder semua sistem berkas yang terpasang dalam sebuah komputer secara tersusun, dimulai dari desktop yang merupakan susunan tertinggi dari sebuah komputer. Bisa Anda lihat, di sini adalah susunan-susunan tersebut. Kemudian kita melihat berkas-berkas sistem. Maka di sini, sebelum itu, saya akan kasih contoh. Kemudian ada drive C atau disebut hard disk. Drive C adalah penyimpanan di mana lokasi sistem terinstall atau program-program lain yang sudah terinstall. Jadi saya sarankan jangan merubah atau mengedit berkas di dalam drive C. Biasanya kita mendengar sebuah kata hard disk. Hard disk bisa dikatakan sebuah drive atau sebuah penyimpanan, di mana biasanya orang membagi beberapa partisi atau beberapa bagian. Seperti yang Anda lihat, di sini terdapat dua bagian. Ini menggunakan satu hard disk sebesar 500 GB, di mana saya membaginya untuk sistem, yaitu drive C, kemudian drive E, yaitu untuk dokumen atau file-file penting saya. Kenapa saya simpan di sini atau di drive E? Karena di saat Windows System atau Windows 10 error dan mengharuskan kita menginstal ulangnya, maka dokumen tersebut akan terselamatkan. Gimana teman-teman? Apa kalian mengerti? Kalau ada yang tidak mengerti, cukup tanyakan di kolom komentar. Oke? Untuk pembelajaran bagian kedua cukup sampai di sini, dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.